Malam ini kita akan mengikuti acara peperangan rohani yang dibawakan oleh Bu Linsi. Sebelum acara dimulai, kita mendengarkan satu pujian dari adik-adik Rumah Singgah Putri dan dilanjutkan oleh doa Rumah Singgah Putra. Ya, ya silakan adik-adik dimulai. Ya, mulai. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pikiran dan hati kita di bawah pikiran Yesus Kristus. Kita mau menyembah Tuhan dalam dalam kebenaran. Mari kita sembah Tuhan. Kita percaya lagu yang kita adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Pada malam hari ini kita mau satu pujian secara kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Yesus, domba Allah, mulia namamu.
Ya, pimpin doa deh Bu. Apa putranya ya, Rumah Putra, pimpin doa. Baik Pak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul melewati Zoom ini ya Tuhan. Boleh Engkau berkati ya Tuhan setiap kami yang hadir tempat melewati Zoom ini ya Tuhan. Kau berkati, Kau sertai Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kau berkati juga untuk hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berikan hikmat, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang dibicarakan itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih adik-adik Rumah Singgah Putri dan Rumah Singgah Putra. Terima kasih juga Bang Ion yang memoderatori acara ini. Ya, kita masih dalam topik peperangan rohani dan pelepasan ya, masih sama. Tapi topiknya kali ini adalah akar dari segala masalah yang kita miliki. Atau akar dari segala masalah di dunia. Apa sih sebenarnya akarnya masalah ini? Dalam rumah tangga ada masalah. Dalam bisnis ada masalah. Ya, sehari-harian ada masalah. Ada masalah di dalam diri sendiri, di sekolah ada masalah, di pergaulan ada masalah. Apa sih sebenarnya akar dari permasalahan ini? Permasalahan kita, akar dari problem kita ini apa sih? Ya. Kalau kita hanya menengking atau pelepasan untuk daunnya saja, misalnya masalahnya misalnya ada konflik ya. Kalau hanya ditengking konfliknya saja, akarnya nggak ditengking, ya akan tumbuh lagi. Misalnya kalau sakit penyakit, atau misalnya kita berdoa untuk supaya diberkati, misalnya. Tapi kalau akarnya nggak diberesin, ya nggak akan berkat-berkat. Bentar ya. Saya matikan CCTV dulu. Bunyi soalnya. Oke, tuh kan berisik. Tuh dikecilin. Oke. Ya, apa sih masalahnya? Ya, kita bergaul. Ya, kita bergaul satu rumah aja dengan rumah singgah misalnya rame-rame. Pasti ada yang clash, pasti ada yang bentrok, ya. Di dalam WA group pasti ada yang bentrok. Di dalam organisasi pasti ada yang bentrok. Dalam segala kepemimpinan pasti ada yang bentrok. Kenapa sih? Ya, kenapa ada bentrokan? Sesama Kristen di gereja pun pasti ada bentrokan. Di gereja justru lebih banyak bentrokan. Padahal sama-sama orang Kristen, padahal dalam satu gereja, satu doktrin, tapi masih aja ada bentrokan, ada clashing. Sebenarnya apa sih akar dari masalah ini? Jadi problem. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan di firman Tuhan antara Kejadian 1:28 dan Kejadian 9, perintahnya kan sama. Ya, multiply, replenish. Ya, coba kalau ada yang buka Alkitabnya, yang bahasa Indonesia, dikomparasikan Kejadian 1 ayat 28, dibacakan ya. Kejadian 1 ayat 28 dengan Kejadian 9 ayat 1. Coba siapa yang bisa bacakan? Ya, dibuka Alkitabnya, coba silakan dibacakan. Kejadian 1 ayat yang ke-28,
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, yang ke-9-nya. Kejadian pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Beranak cuculah. Kalau di King James bilangnya replenish. Replenish. Dua orang yang berbeda mendapat firman yang sama. Replenish, beranak cuculah, bertambah banyaklah, ya. Tapi apa bedanya di Kejadian 1:28 dengan Kejadian 29? Kejadian 9. Apa bedanya antara Adam dan Noah? Ya, Adam tidak pernah mengalami sosialisasi kecuali kepada Hawa. Ya kan? Kepada Hawa dan kepada Elohim. Tapi Noah, dia pernah memiliki sosialisasi. Dia bersosialisasi. Ya, bahkan berdelapan Noah. Noah sudah beranak pinak, Noah sudah punya anak. Noah pernah bersosialisasi. Noah punya uncle, Noah punya ayah, Noah punya paman, kakek, punya tetangga, punya saudara-saudara yang lainnya, sepupu-sepupu yang lainnya. Dia sudah pernah mengalami sosialisasi. Makanya yang saya bawakan kali ini adalah yang Kejadian 9. Sudah pernah orang yang sudah mengalami sosialisasi. Ya. Setelah kejadian flood, banjir, ya, banjir yang mendunia, ya. Tuhan memerintahkan Noah untuk apa? Berlipat-lipat lagi. Bentar ya. Oke, Pak Dadang bisa di-mute, Pak. Ya. Sorry tadi ada interupsi. Kenapa? Nah, setelah berdelapan ini, anaknya cuma 3 kan? Anaknya 3. Masing-masing punya istri. Setelah mereka beranak pinak, ada lagi konflik. Konflik lagi. Jadi sepertinya setiap sosialisasi, setiap ada sosialisasi, itu ada konflik. Ya. Tuhan menginginkan manusia bersosialisasi. Makanya Tuhan menurunkan firman ini. Beranak pinaklah, bertambah banyaklah, multiply, replenish the earth. Diisi lagi nih bumi. Yang tadinya seluruh bumi ini cuma 8 orang, Tuhan bilang diisi lagi. Ya tambah banyak lagi. Jadi Tuhan senang kalau manusia itu bersosialisasi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan kita yang senang sosialisasi. Makanya dia hidup di antara kita. Makanya Tuhan menjadi firman Tuhan sendiri menjadi manusia. Karena Tuhan senang bersosialisasi dengan ciptaannya, with the creation. Ya. Tuhan senang berada di antara manusia. Senang berada di antara ciptaannya. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang semedi di Gua Hiro atau menyendiri, tidak bisa diganggu. Ya. Tidak mau mendengar, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah bicara. Tuhan kita ingin bicara, selalu ingin bicara. Masalahnya kalau kita kebanyakan ngomong, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Ini terutama yang cewek-cewek nih, ya, cewek-cewek dan ibu-ibu biasanya omongannya banyak, mulutnya lebar ya.
Jadi sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita berdiam diri, tahan mulut, kita bisa mendengar Tuhan. Tuhan juga ingin didengar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senang sosialisasi. Ya. Di saat manusia bergesekan, ada konflik. Ya. Ada konflik. Kenapa? Ini yang akan kita gali. Ya. Manusia, ya, ada 2 kategori. Ya. Manusia memiliki 2 kategori. Manusia yang mengenal Tuhan dan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Oh ya, tadi sebelumnya, kenapa jadi konflik? Karena masing-masing manusia, masing-masing individu memiliki ambisi yang berbeda. Ambisi si A berbeda dengan ambisi si B, si C, si D, si I, si F. Nah, perbedaan ini saling berbenturan. Ambisinya berbeda. Bahkan seperti saling sikut-sikutan ya. Jadi kategori manusia yang bertuhan, yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Beragama bukan berarti mengenal Tuhan. Agama kan banyak. Agama sudah ribuan. Ya, macam-macam, apalagi di Amerika sini. Agama itu udah macam-macam. Udah nggak kehitung. Banyak sekali agama. Tapi bukan berarti orang yang beragama itu orang yang mengenal Tuhan. Ya. Dan kita perhatikan yang mengenal Tuhan saja ya, dalam kekristenan saja ya. Di dalam kekristenan ada 3 kategori. Orang sudah mengenal Tuhan, tapi masih dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah orang beriman yang mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman yang mengandalkan dirinya sendiri, termasuk segala kekayaan, segala kepintaran yang mereka miliki. Yang ketiga, orang beriman yang senangnya mengandalkan orang lain, mengandalkan sesama manusia. Banyak kan di Kristen yang seperti itu? Mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan apa yang mereka punya. Mengandalkan kekuatan sendiri, kecerdasan sendiri, intelektual seseorang, kekayaan, kebisaan, kecantikan, kegantengan, apalagi kekuatan. Ya. Nah, maka terjadilah manipulasi. Kalau orang yang mengandalkan diri sendiri, ya, terjadilah manipulasi. Karena kalau ketemu dengan orang yang lebih dari dirinya, ya, orang ini akan selalu ingin terlihat lebih hebat dari yang lain, maka terjadi manipulasi. Orang yang mengandalkan orang lain, ya, terjadilah itu seperti apa ya? Seperti mengemis, ya, selalu meminta, berharap terus, berharapnya kepada manusia. 3 kategori. Tapi dari 2 ini, permasalahan dari 2 ini, roots-nya apa lagi? Ada roots-nya. Yang pertama, manusia yang mengandalkan Tuhan juga punya root, juga punya akar. Akarnya adalah takut. Kalau yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua dan ketiga akarnya takut akan unknown. Fear of the unknown.
takut akan hal-hal yang belum terjadi. Pernah kan kita seperti ini, misalnya disuruh usaha, nih gue kasih modal, lu usaha. Wah, kalau bangkrut gimana? Kalau nggak berhasil gimana? Wah, nggak enak gue, takut gue kalau nggak berhasil, gue nggak punya talenta ke situ. Jangan deh. Padahal belum dikerjakan, tapi sudah takut. Wah, takut nih, takut. Ya. Suruh sekolah lu yang pinter. Wah, nggak bisa gue, otak gue udah mandek, nggak bisa lah gue kuliah, nggak bisa lah gue sekolah lagi. Ya, udah tua gue, nggak bisa sekolah lagi. Ada ketakutan. Apalagi suruh maju untuk bukan khotbah ya, istilahnya bring the presentation. Wah, takut gue, nggak bisa gue. Gemeteran nih. Ya. Nanti mulut gue beku gimana? Ada ketakutan. Wah, kalau misalnya minggu depan kita nggak bisa beli beras gimana? Ketakutan. Fear. Ya, takut. Orang-orang yang beriman ini lupa akan janji Tuhan. Ya. Lupa akan janji Tuhan. I will supply all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. My God shall supply my needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Ya, artinya apa? Lack of faith. Kekurangan iman. Imannya nggak penuh. Imannya nggak 100% sebesar biji sawi. Imannya masih 1/4 biji sawi atau setengah biji sawi. Kenapa ada ketakutan? Kenapa sih manusia itu takut? Bukannya takut kepada Tuhan, tapi takut kepada unknown. Takut akan hal-hal yang belum terjadi. Ingat di Ayub, di buku Ayub dikatakan, what a fear come upon me. Apa yang aku takutkan akan terjadi pada diriku. Jadi takut sebenarnya adalah musuh besar kita. Takut adalah musuh besar orang-orang beriman. Musuh besar orang-orang yang mengenal Tuhan. Ketakutan. Coba kita buka di Yohanes 1 ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-18. Adik-adik bisa bantu bacakan? Adik Putra bisa bantu bacakan? 1 Yohanes babnya ke-4 ayatnya yang ke-18. Tuhan. Ayat 18, demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, Bu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kasih yang sempurna mengusir segala ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan. Kita tersiksa kan dengan ketakutan tersebut? Takut kalau nggak bisa makan. Takut kalau nggak bisa sekolah. Takut kalau dikata-katain. Takut kalau dibully. Takut kalau nggak naik kelas. Takut nggak bisa punya baju baru. Takut. Tuhan bilang barang siapa yang takut, dia belum sempurna kasihnya. Tuhan memberikan kita kasih yang sempurna. Sempurna, 100% Tuhan kasih-kasihnya kepada kita. Karunia-Nya Tuhan kasih kepada kita sempurna. Tapi kita nerimanya belum 100%. Kita nerimanya belum sempurna. Kita mungkin nerimanya cuma 1/4 kasih saja. Makanya kita takut. Tapi kalau kita menerima kasih itu 100% kita terima, kita percaya, kita menjadi manusia yang kategorinya nomor 1, mengandalkan Tuhan saja. Saya punya kemampuan, saya punya kualitas, saya punya misalnya saya punya uang, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Uang saya bisa hangus, kekayaan saya bisa hangus dalam sekejap. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya pernah bangkrut total, nggak punya apa-apa. Pernah. Lalu saya bangkit lagi. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Jadi penerimaan kita akan kasih yang belum sempurna. Kita belum mengerti kasih Yesus itu seperti apa sih? Itu masalahnya. Itu pokok masalahnya. Kasih itu, ketakutan itu berlawanan dengan kasih Tuhan. Jadi lawan dari kasih adalah ketakutan. Manusia mulai mengalami masalah ketika ketakutan itu datang. Suami istri ribut, punya masalah. Pak, gimana sih? Ini udah nggak bisa, udah tanggal berapa ini? Kita udah nggak punya uang untuk makan. Kerja double dong, Pak. Nanti anak-anak sekolahnya gimana? Nanti anak-anak mau dikasih makan apa? Si istri mengandalkan suami, mengandalkan kekuatan suami untuk bekerja. Lalu suami mulai bekerja double. Si suami mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya deh, gue kerja keras, gue kerja sini. Nah, inilah akar dari korupsi, nilep, kebohongan. Dari ketakutan ini akarnya menjadi kebohongan. Suka nyontek, takut nggak naik kelas, takut nggak dapat nilai 100, nyontek. Takut kan? Akarnya adalah takut. Ketakutan, ketika manusia mulai takut, itulah akar dari masalah tersebut. Ketakutan adalah akar dari segala permasalahan. Ya. Silakan dicatat, silakan mungkin mau taruh di TikTok ya. Ketakutan adalah akar dari segala permasalahan. Ketakutan membawa satu, orang jadi marah. Kalau kalian melihat orang itu marah-marah, itu karena orang itu sebenarnya sudah ada ketakutan.
memiliki ketakutan. Takut kalau bokisnya kelihatan. Takut kalau kelemahannya kelihatan. Jadi diungkapkan dengan kemarahan. Ketakutan membawa kepahitan. Ini yang berbahaya buat diri kita. Ya, kepahitan adalah dosa yang kita bawa sampai kita mati kalau tidak bertobat. Ketakutan membawa penolakan. Kita menolak. Membawa pemberontakan. Membawa kecurangan. Membawa pembunuhan. Kebohongan. Kenapa Cain membunuh Abel? Takut. Karena dia takut. Dia tidak diterima oleh Tuhan persembahannya. Dan mulai ada rasa takut. Dan untuk cover, menutupi rasa takutnya tersebut, timbul rasa jealous, rasa iri, rasa ingin membunuh. Gua habisin aja nih orangnya. Ya. Jadi supaya Tuhan mungkin akan menerima persembahan saya. Serem ya. Hanya takut, hanya rasa takut. Dari biji takut tumbuh hal-hal yang lainnya. Dan segala yang sudah disebutkan tadi, yang tadi saya sebutkan, kemarahan, kepahitan, penolakan, pemberontakan, kecurangan, kebohongan, pembunuhan, ya, kemarahan, kepahitan, itu membawa sakit, penyakit, dan kutukan. Kenapa orang pergi ke dukun? Takut supaya tidak tercukupi hidupnya. Takut supaya nggak kece, nggak laku jualannya. Nggak laku performance-nya, artis-artis yang ke dukun. Pejabat-pejabat yang ke dukun. Orang-orang tua yang ke dukun. Yang main dukun-dukunan. Kenapa anak sakit bukannya didoakan tapi ke dukun? Karena tidak percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Banyak orang Kristen yang ke dukun. Kalau menurut saya, orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang ke dukun, itu namanya Kristen tolol. Tuhan itu lebih berkuasa daripada dukun. Ingat, akar dari segala penyakit pun itu adalah ketakutan. Orang selingkuh. Kenapa si laki-laki ini selingkuh? Karena takut pasangannya tidak bisa memuaskan diri sendiri. Kenapa ada poligami? Karena takut tidak tercukupi birahinya. Takut si istri tidak bisa memenuhi kepuasan kelaki-lakiannya. Takut. Kenapa orang mencuri? Karena manusia takut Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Saya bicara kepada orang Kristen ya. Karena ada juga Kristen yang poligami. Ada. Kenapa orang Kristen berbohong? Orang Kristen berbohong karena menutupi kebohongan yang sudah dia buat di awal mula. Kebohongan menutupi kebohongan. Karena takut kebohongannya terbongkar, maka dia berbohong, menutupi kebohongannya. Lumpuh kan? Takut, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ini akar permasalahannya. Apalagi tidak percaya kepada Tuhan, tidak bisa mencukupi kebutuhan. Saya punya pengalaman yang kalau menurut akal sehat manusia nggak akan nyampe.
Kalau dihitung gaji saya nih, gaji saya dan suami, hitung-hitung, kalau main hitung-hitungan, itu tidak akan mencukupi. Apalagi sekarang inflasinya sudah sampai 25%, bahkan ada yang 50%. Daging, sekarang beli daging, itu inflasinya sudah 50%. Yang tadinya saya beli steak, 1 poundnya itu $10, 1 pound itu kecil ya, cuma segini lah mungkin ya. Sekarang 1 poundnya itu $15 sampai $16. Semuanya naik. Ya. Bensin naik 2 kali lipat. Listrik naik, air naik. Semuanya nggak naik. Yang nggak naik cuma tinggi saya aja nih nggak naik-naik. Kalau hitung-hitungan, kita hitung-hitungan. Berapa pengeluaran, berapa kita bayar rumah, ya, bayar mortgage, ya, bayar listrik, bayar kartu kredit, bayar asuransi, terutama asuransi. Kalau main hitung-hitungan manusia, kalkulasi manusia, nggak cukup. Tidak akan cukup. Ditambah lagi, kita memberi, kita bayar perpuluhan, kita setia bayar perpuluhan, kita membantu Indonesia, kita kasih persembahan, kita donasi, bukan hanya satu tempat, tapi banyak tempat kita donasi. Secara ajaib, ya, kita masih bisa berlebihan. Ajaib sekali. Tidak percaya. Takut karena tidak percaya Tuhan bisa mencukupi kehidupan kita. Makanya ada korupsi. Makanya ada orang Kristen yang korupsi. Orang Kristen yang tipu menipu. Orang Kristen yang jadi scammer. Orang Kristen yang nyontek, student Kristen yang nyontek. Masih ada. Kalau student Islam yang nyontek dimaklumi, ya, karena kitab mereka juga nyontek dari kitab kita. Tapi kalau ada student Kristen yang nyontek, itu perlu dipertanyakan imannya. Kenapa takut? Takut tidak mencukupi kebutuhannya. Takut kalau Tuhan tidak sanggup membantu masalahnya. Takut kalau Tuhan itu tidak bisa berkuasa. Mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Takut kalau Tuhan tidak mendengar. Makanya tidak berdoa. Takut kalau Tuhan tidak sanggup mengubahkan situasi. Makanya dia mengandalkan manusia lain. Dan tidak percaya kalau Tuhan bisa mengubahkan yang tidak yang mustahil menjadi tidak mustahil. Impossible become possible. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Coba adik-adik bisa bantu bacakan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Adik-adik putra atau putri silahkan. Dua Korintus 9 ayat 8. Ya. Firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Amin. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah, kasih anugerahnya kepadamu. Kasih anugerah itu apa sih? Kasih anugerah. Sekarang kita bayangkan, ini topiknya beda lagi nih. Kita fokus dulu ke sini ya. Ini beda lagi.
melimpahkan segala kasih anugerah kepada kita, supaya kita senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Itu firman Tuhan loh ya, bukan firmannya Ibu Lindsay. Dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Bagaimana kita mau berbuat baik? Berkelimpahan dalam perbuatan baik kalau kita nggak punya. Kalau kita nggak punya berkah, kalau kita nggak diberkahi, kalau kita nggak punya anugerah, kalau kita sendiri nggak cukup, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang? Harus kita dulu. Kita harus percaya, ini firman Tuhan nih. Tuhan kita sanggup, Elohim kita sanggup mencukupi. Masalahnya kita suka meragukan apakah Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya. Apakah Tuhan bisa mencukupi kehidupan saya. Apakah Tuhan bisa mencukupi kebutuhan seksual saya. Makanya banyak selingkuhan. Lalu sekarang pesan saya yang saya pertanyakan ini. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan penjelasan yang saat ini, yang malam ini diterima. Sekarang saya mau tanya kepada kalian semua yang mendengar. Apa yang akan kita kerjakan setelah mendengar pesan ini? Kalau masih ada ketakutan, kita akan doakan. Siapa di sini yang masih mengalami ketakutan? Saya Bu, Arya Bu. Iya. Kita jujur aja ya. Kadang-kadang saya pun mengalami ketakutan. WC aja takut Bu sendiri malam-malam. Ya, takut dengan apapun ya, meskipun takut keluar sendiri ya, takut keluar malam, ya takut setan. Seharusnya setan yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama setan. Takut manusia. Saya takut sama manusia. Ya. Jangan takut sama manusia. Ya, nanti kita akan doa sama-sama ya. Oke. Di sini siapa yang masih memiliki kepahitan? Kepahitan. Ada lah Bu. Pasti ada Bu. Pasti itu Bu. Pasti kan? Ya. Setiap orang tuh pasti nyimpan kepahitan. Pasti ada kepahitan kan? Seharusnya kita nyimpan kepahitan nggak sih? Seharusnya orang Kristen menyimpan kepahitan nggak sih? Enggak. Di mana ada kepahitan tidak ada damai, tidak ada peace, ya. Seharusnya orang Kristen, murid Yesus, tidak ada ketakutan, tidak ada kepahitan. Ya. Yuk, setelah acara ini selesai, kita akan doa pelepasan sama-sama ya. Mungkin ditutup dulu ya. Neta mungkin bisa bawakan lagu yang tadi juga nggak apa-apa ya. Nanti mungkin saya bisa minta anak-anak dari Pastori bentar ya. Saya bisa minta Odira untuk doa penutup. Gimana Odira? Kalau Bu Linti sebelum doa penutup boleh nggak saya sampaikan? Iya, silakan Pak. Kita akan doa pelepasan seperti juga manifestasinya yang di. Nggak kedengeran Pak. Tetapi manifestasinya tidak seperti yang dulu ya, karena di situ nggak ada anak laki-laki Bu. Ya, nggak usah khawatir dengan manifestasi, ya, nggak usah khawatir dengan manifestasi. Jangan takut dengan manifestasi.
Ya, ada manifestasi berarti kelihatan apa yang tersembunyi, ya, gitu. Oke, Adik Nata di Rumah Singgah Putri bisa bawakan pujian penutup, dan nanti saya akan minta Odira untuk bawakan doa. Kalau Odira tidak bisa bawakan doa, saya bisa minta Pak Dadang ya doa penutup. Setelah itu kita akan tutup broadcast-nya, baru kita akan pelepasan ya. Jadi buat teman-teman pemirsa di YouTube, kalau ingin mengikuti doa pelepasan, silakan masuk ke Zoom ini ya, yang sudah saya berikan di layar ya. Kita akan doa pelepasan. Oke, silakan Adik Neta. Ya Bu. Sini, aku Oh, jangan saling ribut ya. Jangan saling ribut. Ayo silakan. Jangan ribut, Kak. Doa keluar boy. Ayo silakan Kak Nata. Bawakan lagu penutupnya. Shalom semuanya. Shalom. Yang besar, kami Haleluya, haleluya. Yang hidup penuhiku, amin dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup
di atasku menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaat berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di atasku menyembahmu, di atasmu menyembahmu, di atasmu Odira bisa bawakan doa, Odira? Atau Pak Dadang? Ya, Pak Dadang, sorry Pak Dadang, silakan tutup dalam doa, Pak Dadang. Ya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur serta kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami ada sampai malam ini. Kami kuat, kami sehat, dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Bahkan kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, Ibu Linti, yang sudah dipakai dengan luar biasa. Tuhan akan terus pakai Bapak untuk menjadi berkat bagi kami semua, khususnya untuk anak-anak rumah singgah, baik putra maupun putri. Tuhan, apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan mengenai rasa takut, itu yang terus mengganggu kami. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan campur tangan daripada Roh Kudus, Engkau akan sanggup memulihkan kami semua, khususnya anak-anak di rumah singgah putra dan putri. Boleh ada rasa takut, tetapi kami tidak mau dikuasai oleh rasa takut. Karena kami tahu Bapak, roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau akan terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami menutup acara ibadah malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dadang. Oke adik-adik, teman-teman pemirsa silakan gabung ke Zoom untuk mengikuti doa pelepasan ya. Kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di acara yang sama, topik yang berbeda. Oke, bye-bye. Makasih Bu.